Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Wing Channel. Itu udah apa nih? Nggak vlog gua nih. Kebetulan ada CS gue, ya. Ini adalah banteng biru. Kenapa sih lu panggil banteng biru? Dipanggil banteng biru itu karena saya suka minta tombolai biru. Oh, laki yang biru ya, iya. Kita kan, Juga orang-orang itu memang memanggil banteng itu bukan saya, bukan. oh bukan. Nonton karena mereka sering lihat kalau saya ekspor itu udah pasti nyeruduk. Oh gitu, nyeruduk ya. Banteng birunya itu lek biru. Oh iya begitu, ya alright, oke. Nah jadi barusan, nah kita sering ngobrol ya, kita sering curhat, kita sering apa namanya sharing ya. Dari hasil sharing yang tadi itu, ternyata gue dapat materi. Coba tolong dijelaskan itu tentang sugesti ya, sugesti. Oh iya. Jadi mungkin sedikit ini aja gambaran. Gambaran, Kadang kita itu suka merasa seperti ada yang memperhatikan. Iya. Kalau kita misalkan di rumah kadang ada kayak ada yang merhatiin gua nih gitu kan, Nah. tapi nggak ada. Nah itu sebetulnya memang makhluk halus itu udah ada sama kita dekat. Oh gitu ya. Hanya kita terbatasi dengan alamnya gitu loh. Dia Oh, kalau seandainya gitu. memang itu dia sudah keluar alamnya, suara seperti itu pun itu udah pasti kelihatan sosoknya. Nah, iya. Kadang-kala kan memang hanya ada suara gitu ya. Iya. Ada suara-suara tapi nggak tahu di mana sebetulnya dia udah dekat sama kita sebetulnya. Oh, Ya, gitu. yang membedakan itu adalah ya itu. Karena kita tuh masih terbatas, dia belum masuk ke alam kita juga nggak masuk ke alam dia. Jadi kita hanya bisa dengar suaranya aja. Dan juga kalau merasa diperhatikan dimanapun itu ya memang sebetulnya ada. Ada. Itu nggak suges nggak apa gitu. Karena kan kalau dibilang suges itu kan itu direncana. Kalau suges itu bisa direncanakan. Rencanakan. Kadang-kala kalau kita merasa ada yang merhatikan itu ya itu kan nggak sengaja gitu kan. Iya, iya, Tiba-tiba terasa seperti itu. Ya itu memang betul interaksi Betul, dari adanya dia, ya. interaksi dari dia. Iya. Nah, mungkin teman-teman di sini banyak yang ngalamin ya. Mungkin sering kali ya mungkin ya. Jadi ketika ada lagi ada kegiatan, apalagi mungkin menjelang tidur kali ya. Iya. Menjelang tidur terus lampunya dimatiin, terus di situ kita ada sugesti, kayaknya ada yang ini di pinggir gua. Nah, berarti itu ada itu ya. Itu ada. Itu ada. Hanya kita nggak Lihat karena terbatas sama iya itu dinding alamnya. sama alamnya ya, beda. Nah gitu ya. Jadi gimana caranya kira-kira ada teknisnya nggak sih untuk apa namanya kita bisa ngelihat itu gitu, atau kita bisa megang atau bisa merasakan itu? Itu tergantung dengan manusianya masing-masing gitu. Kalau memang seseorang itu memiliki kemampuan untuk bisa melihat dia, itu bisa. Oh gitu. Tapi kebanyakan ya kalau memang sebagian orang yang awam, ya paling mereka hanya bisa untuk merasakan saja gitu, seperti suara, seperti kayak gue rasa ada yang lewat kayak gitu, paling selewatan kayak bayangan. Nah begitu ya, kita break dulu ya, ada yang beli pulsa. Alright guys, kembali lagi di channel nggak tahu apa aja. Jadi kemarin gue dapat satu materi ya, satu wawasan lah ya. Jadi ternyata kalau kita lagi diam, lagi melakukan sesuatu lah, tapi ada yang beli pulsa. Siap. Yes, oke, baik lagi ya. Jadi tadi itu gimana caranya ketika ada sugesti seperti itu dan kita tahu ya. Oh berarti ini di samping gua, depan gua, belakang gua atau atas gua ada nih beneran nih. Ada. Nah gimana caranya memunculkan itu? Nah itu. Ya, cara membuka itu satu mungkin dengan metode buka mata batin. Oh itu ya, oke. Ada cara manual nggak? Kalau cara manual sih bisa kadang kita putar cermin juga insya Allah kayaknya. Kita pegang cermin kalau udah suara itu. Ya kita kan tahu tuh soalnya kalau jauh itu dekat, kalau dekat itu jauh. Kalau misalkan suaranya jauh kita dengar itu dekat, sebetulnya memang udah di dekat kita. Oh gitu. Itu saya pernah coba metode itu, kita putar cermin. Oh pernah, cermin. Pernah. Maksudnya cermin kaca ya, kaca kan. Misalkan kaca spion lah, Iya. Kalau bisa sih yang besar. Yang besar. Yang kadang ada yang Jadi cermin itu diputar. diputar aja. Putarnya kita jangan ke kanan, ke kiri. Tapi ke Kiri muternya. Oh ke kiri muternya gitu ya. Dan berlawanan sama Sama dianya itu. Arah jam kan Oh sama jam. ke kanan kan.
ke kanan ya dia gitu, ini kita ke kiri, kita putar balik. Oh gitu. Nah selain itu Udah situ aja. ada yang kayak baca kunto benur jakim gitu. Nah iya itu Oh boleh. itu. Itu juga bisa. Kalau misalnya udah ada gangguan kayak gitu, suara silakan aja coba. Saya yakin udah ada dia. Gitu ya. Terus memang kan artinya itu memang dia tutup khusus untuk manggil. Oh gitu. Terus kayak apa namanya? Yang sugesti apa kita manggil misalkan pocong manggil 3 kali itu ini ngaruh gak sih itu? Itu ngaruh karena kan memang makhluk halus itu dia mau padat dengan sugesti kita. Oh Kan gitu. prosesnya kan pertama ya cahaya, asap, asap, samar-samar, udah samar itu udah itu kencengin aja sugestinya tuh. Oh gitu. Itu udah pasti Muncul ya. udah pasti muncul. Oh gitu. Soalnya Soalnya yang mengikuti apa yang kita takutkan. soalnya kan memang kan apa namanya? Gue kan sering ngeliat ini APP ya, dia suka sugesin kuntilanak 3 kali. Ada gitu. Iya. Begitu, saya juga sering apa namanya? Kalau untuk sekarang kadang saya di live itu emang dulu saya sering bilang begitu. Cuman ada sekarang satu enggak? fenomena. Oh, sudah fenomenal ya. Ada Oh, satu jadi kejadian bahwa saya tuh minta sugesti penonton bantu saya. oh gitu. Di saya nggak ada nyatanya ada di penonton. Oh gitu. Iya. Kalau memang dipikir secara logika seperti memang ya itu mustahil, nggak Mustahil, mungkin. ya. Bukan makhluk di sana ketika kita ekspor dengan orang yang sangat jauh itu kan itu kalau kita pakai logika itu betul-betul nggak nyambung. Oh iya. Tapi itu benar-benar terjadi, benar-benar Itu terjadi. real, Sama ya. itu penonton dia tuh dari Serpong di mall. Iya, iya ini ceritanya. Iya, gua sempat kedengar juga gimana ceritanya itu. Jadi dulu explore di gedung Explore. ya. Di apa namanya? Apa dia nggak security di malam, jaga malam. Saya ekspor di biasa, masih daerah Jasinga juga. Waktu itu memang agak sulit juga saya dapat sosok, makanya saya minta penonton bantu sugesti Sugestikan, saya, ya kan? sugesti saya, fokus bantu sugesti saya. Mungkin dia ibaratnya betul-betul nontonnya itu serius, sugestinya kenceng, nyatanya di sampingnya munculnya. Oh, ada di gitu. sampingnya. Akhirnya kaget dia, Waduh, kaget. gua kebayang juga pokoknya gua ya. hancur. Oh. Jadi bukan di saya adanya. Iya. Tapi kita apa namanya? Tadi melalui metode baca apa sih namanya itu? Ya kunidul jakim ya, itu terus dengan sugesti kita baca apa? Manggil pelan-pelan ya. 3 kali ya. Itu lebih dari 3 kali gimana? Enggak. Iya, udah. Tapi kalau misalkan begini ya, misalkan kita udah tahu ya semuanya apa namanya? Udah pada tahu sugesti itu dengan sugesti kayak gitu, oh berarti ada nih. Ya kan? Betul. Nah, kalau misalkan dengan cara tadi yang cara apa namanya? Manggil secara halus itu bisa muncul, kalau secara kasar gimana? Ini gitu apa namanya? Woi, gitu kayak gitu. Gimana tuh? Cara kasar itu memang kita sama dia itu teman-teman ya, sebetulnya kalau memang kita udah ada gangguan kayak gitu tuh jangan dilembutin sebetulnya. Oh gitu. Kita kasarin aja karena kalau kita kasarin itu akan ada 2 kemungkinan teman-teman. Apa tuh? Pertama kalau dianya takut ya takut teman-teman ya. Keduanya itu kalau memang dia berani dia pasti muncul kok. Oh gitu. Dia pasti muncul. Pada dasarnya sama kayak manusia teman-teman. Jadi maksudnya nggak kagetan itu setan ya? Nggak. Gitu ya? Untuk makhluk halus itu nggak ada kata kaget. Oh gitu. Dia nggak kenal kaget. Oh, Memang iya, berperasaan sama. Nggak barabai gitu ya? Enggak Iya, kaget. iya. Justru saya yang sering kaget. Oh gitu. Sama dia tuh. Kirain gua di apa namanya kita ngobrol yang kenceng dia ini gitu enggak ya? Oh. Justru kan memang orang-orang dulu bilang tuh kalau kita ngobrolin tentang gaib Ya. itu nggak boleh bisik-bisik. Maksudnya jangan Oh, gitu. jangan contohnya begini gitu. Oh nggak boleh gitu? Nggak boleh. Kenapa? Itu dia dengar kalau gitu. Oh, Tapi gitu. kalau kita ngobrol kenceng ya suara segini mungkin tonasinya segini Maksudnya itu dia nggak akan dengar. Oh, itu menurut gitu. orang yang paham. bukan yang paham. Itu bukan menurut saya. Iya ada yang paham ya. Itu Oke. menurut orang paham, saya tanya begitu. Ternyata begitu kalau untuk ngomongin urusan jin dan segala macam. Karena nanti apa? Dia dengar dia juga bisa ikut mungkin. Oh gitu. Nah iya ini satu pelajaran lagi juga nih ya. Jadi kalau misalkan justru kebanyakan masyarakat itu ya orang-orang kalau ngobrol setan justru kadang-kadang intonasinya direndahin gitu kan. Itu nggak benar. Oh gitu. Jadi biasa aja ya misalkan ya. Kedua jadi efek ke kitanya yang berbicara tentang hal itu secara itu kan Ya. kitanya masuk sugesti juga gitu. Oh, gitu. Kadang-kadang kan. Jadi ngerasa langsung beda suasana. Tapi beda. kalau kita bicaranya seperti biasa ya Iya. ya kayak gosipin orang aja itu Oh, lebih kayak gitu sih harusnya. Oh gitu ya. Alright.
Oke, ada ini ada pertanyaan lagi nih dari gue nih. Ya. Ya kan? Kemarin nonton live, jadi teman-teman gue ini adalah salah satu penonton setia ya, yang setia, pokoknya yang setia banget gue, setia banget kayaknya gue deh. Gue mau bisa dot kayak gimana juga, gue tetap penonton setia gitu, sama kayak Slanker, gue tetap Slanker sejati gue, ya kan. Satu hati sampai mati. Sama nih kayak dia orang nih, wah, ya kan. Nah kemarin itu Apep, gue dapat satu pelajaran juga, satu materi juga. Jadi dia itu ketika dia takut, ya kan, ya takut, emang ketakutannya sudah betul-betul luar biasa. Jadi dia apa sih namanya ini, menyentuhkan lututnya. Itu coba tolong dijelaskan. Iya, apa namanya? Memang saya nggak tahu betul ininya detailnya. Jadi itu memang yang dianjurkan ya untuk yang mengerti, selain memang kita harus melantunkan ayat suci bagi azan itu paling ini. Oh gitu, itu safe juga ya, itu safe juga ya. Apa namanya, dengan menyentuhkan lutut kita ke tanah itu berarti kita berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa, teman-teman. Oh gitu. Jadi bukan kita menyentuhkan tanah ini kita merasa ibaratnya mengibah sama makhluk itu, tidak, teman-teman. Jadi tapi tetap ketika kita berlutut itu lutut itu kan menyentuh bumi, akhirnya kita pasrah ya. kita pasrah di sana. Oh gitu. Jadi tetap dalam hati tetap Ya Allah berdoa, gitu ya. semoga ya itu kita berserah diri, misalnya kita pasrah di situ. Betul. Gitu kita berserah di situ, berdoa sama kuasa, lutut kita turunkan ke bumi, insya Allah nggak akan kenapa-napa, insya Allah dia juga hilang kok, kayak gitu. Memang pada dasarnya makhluk seperti itu tuh kadang yang bikin parno itu tuh kaget kitanya ya, kaget seperti ya, ibaratnya misalkan saya dengan bro ini Wingit ini, kita sebelumnya nggak pernah saling kenal nih, contohnya nih. Nah ketika saya keluar dari rumah, pulang lagi ke rumah, pulang nih misalnya saya dari mana gitu ya, kita belum kenal sama sekali, pulang ke rumah tiba-tiba ada sosok Kang Wingit di rumah gitu, itu kan gitu. Otomatis kita kaget. Siapa dia, maksudnya gitu kan, kaget di dalam kita buka kamar ada Kang Wingit di dalam, kita kaget. Itulah kayak gitu teman-teman, karena kita kan tidak selalu bertemu dengan ya makhluk-makhluk seperti itu, walaupun kita udah tahu sendiri nih, misalnya kita belum ketemu sama sekali, tahu karena sosok pocong kuntilanak itu udah kita udah tahu semua. Nah, tapi ketika memang tiba-tiba dia muncul ada, itu yang kaget. Jadi ya. bukan takut. Bukan takut ya, iya benar. Sebetulnya memang nggak ada yang takut sih sebetulnya, cuman kitanya aja yang belum siap kalau kita tiba-tiba ngelihat dia itu. Oh gitu. Kalau siapnya nggak apa-apa sih sebetulnya. Siapa ya? Diem aja juga diem aja. Benar. Nah itu kembali ke lutut yang tadi, itu lutut ditekukan itu dua-duanya apa gimana tuh? Dua-duanya. Jadi kayak apa sih kalau lagi sholat tuh? Ruku ya, kayak ruku ya. Jadi kayak ruku gitu ya. Iya. Itu maksudnya secara apa ya? Secara mitos atau secara apa? Jadi nggak bakal itu makhluk halus keganggu itu? Insya Allah nggak. Oh gitu. Tetap dalam hati tetap harus ngunci. Maksudnya ngunci itu kita harus tetap berserah diri. Berserah diri itu ya tetap ya kuncinya ya. Itu dilakukan hanya kalau memang keadaannya betul-betul mengancam sih. Mengancam. Betul-betul mengancam. Oh gitu. Segala upaya kita udah lakukan. Misalkan kita udah baca-baca, tapi dianya bandel. Itu salah satu metode juga. Untuk apa namanya, di sana kita betul, karena mereka itu pasti merasakan, dia melihat gitu loh. Sama beda dengan halnya manusia, ketika manusia melihat lagi manusia, tapi manusia itu nggak akan tahu isi hati manusia seperti apa. Dengan makhluk halus kayak gitu, jin itu dia melihat manusia sekaligus dia tahu isi hatinya seperti apa gitu. Gitu. Kalau misalkan kita ngunci dalam hati kita berlaku lutut seperti itu, dia akan tahu. Dia akan tahu. Itu salah satu jadi jadi rasa kasihan juga buat dia gitu loh. Memang kan pada dasarnya tidak ada manusia yang mati karena makhluk halus, tidak. Nggak ada ya. Hanya itu ya kita ikutin takdir seperti itu perantara atau ya itu sudah jalannya harus seperti itu gitu. Tetap yang mematikan itu kan ya Allah gitu loh. Jadi saya nggak setuju banget kalau ada seseorang yang bilang meninggal karena makhluk halus gitu. Itu enggak. Itu jalan sudah seperti itu. Itu hanya pola pikir kita saja yang salah. Ya, kita percaya saja ya itu berarti takdirnya harus meninggal dengan cara seperti itu. Benar. Oke. Right. Oke. Di malam ini cukup sampai sini aja Bro ya. Thank you so much. Itu salah satu pertanyaan, beberapa pertanyaan. Next kita ngobrol santai lagi, oke? Pantangin terus Mr. Kedot
dan channelnya Mr. Wing ya, Wing. yang cukup terbengkalai juga nih ya. siap. Thank you so much Bro Eres. Ini apa namanya? Jangan lupa apa itu namanya stars ya. Untuk stars itu silakan teman-teman yang belum tahu silakan dipelajari aja ya. Iya, betul. Atau bertanya lah ya Bertanya. ke siapa itu ya. Ya, karena untuk salah satu untuk support Mr. Kedot selain dari support moral yaitu support untuk memberikan stars ya gitu. Oke. Thank you so much bro ya. Oke. See you tomorrow. See you later.